Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan karena di minggu ini kita sudah ada dalam penghayatan Minggu Advent yang pertama. Dan bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan dalam kitab Maleakhi pasal 2 ayat 17 sampai pasal 3 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata begini, Tuhan datang untuk menghukum. Kamu menyusahi Tuhan dengan perkataanmu. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menyusahi dia? Dengan cara kamu menyangka, setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Kepada orang-orang yang demikianlah ia berkenan. Atau jika tidak, di manakah Allah yang menghukum? Lihat, aku menyuruh utusanku, supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak, Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala, dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Aku akan mendekati kamu untuk menghakimi dan akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang-orang berzina, dan orang-orang yang bersumpah dusta, dan terhadap orang-orang yang menindas orang upahan, janda, dan anak piatu, dan yang mendesak ke samping orang asing dengan tidak takut kepadaku. Firman Tuhan semesta alam. Demikianlah bagian firman Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan karena di minggu ini kita sudah ada dalam penghayatan Minggu Advent yang pertama. Minggu di mana kita menghayati sekaligus masa penantian kedatangannya kembali. Saudara-saudara, dalam momen-momen seperti ini, biasanya kita sebagai warga Gemim, termasuk juga masyarakat yang hidup di Tanah Minahasa, banyak kali kita menghayati momen-momen ini dengan merayakan ibadah-ibadah menyambut Natal. Dan berbicara soal perayaan-perayaan ini, ada beberapa hal yang unik yang biasanya kita lakukan dan sulit sekali terpisah dalam kehidupan kita. Yang pertama, torang semulai planning mau beli baju baru, tas baru, sepatu baru, dan sebagainya. Yang kedua, torang semulai planning mau beli itu perabot-perabot rumah yang baru, seperti hordeng, vicenza, bahkan lain sebagainya yang torang mau pakai di rumah. Dan yang ketiga, torang semulai mau planning beli minuman-minuman seperti Coca-Cola, Fanta, Sprite, dan sebagainya. Tapi ada satu juga yang tak kalah menarik, yang saya rasa ini tidak mungkin tertinggal, yaitu cookies mentega. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah orang menyiapkan ini dalam keluarga masing-masing? Saya rindu untuk menyampaikan bahwa itu adalah hal-hal yang penting. Tapi ada satu hal yang paling penting, yaitu bagaimana kita mempersiapkan hati kita. Yaitu hati yang sudah diperbaharui. Saudara-saudara, dalam Minggu Advent yang pertama ini, kita dituntun dalam pembacaan Maleakhi pasal 2 ayat 17 sampai pasal 3 ayatnya yang kelima, yang diberi judul perikop, Tuhan datang untuk menghukum. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada tahun 2009, Indonesia bahkan dunia dihebohkan dengan satu film yang sangat luar biasa.
Film yang menceritakan tentang berbagai peristiwa bencana alam yang menakutkan. Di dalamnya ada gempa bumi yang dahsyat, ada nyala api yang hebat, manusia-manusia dibinasakan. Ini menjadi gambaran tentang akhir zaman. Film ini disutradarai oleh seorang sutradara handal asal Jerman yang bernama Roland Emmerich. Film yang diberi judul 2012. Saya yakin banyak di antara kita yang sudah pernah menonton film ini. Di balik pro kontra film ini, ada satu makna positif yang bisa kita ambil, yaitu berbicara tentang akhir zaman, berbicara tentang kedatangan Tuhan kembali. Itu adalah hal yang pasti. Bukan cerita dongeng, bukan cerita hoax, dan sebagainya. Dan juga berbicara tentang kedatangannya kembali, tidak dapat dilepaskan dengan satu kata, yaitu penghukuman. Saudara yang dikasihi Tuhan, berita penghukuman ini juga yang disampaikan oleh Maleakhi dalam bagian perikop ini. Berbicara tentang situasi di mana bangsa Yehuda sudah kembali dari pembuangan yang ada di Babel. Dalam situasi ini, bangsa Yehuda dikatakan bahwa mereka memiliki bait suci yang sudah dibangun kembali. Praktek-praktek keagamaan sudah mulai dilaksanakan kembali, termasuk memberikan korban-korban persembahan. Tetapi, ternyata di saat itu terjadi kemerosotan iman dalam kehidupan bangsa Yehuda. Di saat itu, mereka mulai meragukan kuasa dan kasih Tuhan. Mereka mulai meragukan penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka mulai pesimis dengan kehidupan mereka secara pribadi soal masa depan mereka. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, prinsip-prinsip pemikiran seperti ini secara otomatis mempengaruhi cara hidup mereka. Oleh karena itu tergambar jelas dalam kitab ini. Ada dosa-dosa yang mereka lakukan. Yang pertama, para imam menghina Tuhan dengan memberikan persembahan berupa roti cemar, korban binatang yang timpang, sakit, dan buta. Itu adalah penghinaan di mata Tuhan. Yang kedua, para imam membuat pengajaran-pengajaran yang sesat. Yang ketiga, para umat terlibat dalam praktek kawin campur dan juga perceraian. Dan yang keempat, yaitu mereka tidak memberikan persembahan persepuluhan. Yang sama saja ini menghina Tuhan dan mencuri milik Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua dosa-dosa yang dilakukan oleh bangsa Yehuda membuat Tuhan marah, membuat Tuhan murka. Apalagi ditambah dengan beberapa pemikiran-pemikiran yang sesat. Di saat itu, mereka menganggap bahwa orang-orang yang berbuat jahat adalah orang-orang yang baik di mata Tuhan. Ditambah juga pemahaman bahwa orang yang beribadah kepada Tuhan itu hanyalah sesuatu yang sia-sia. Itu yang tergambar jelas dalam pasal 3 ayatnya yang ke-14. Pikiran dan perkataan ini, kalau orang nado bilang, ini caparuni, ini kurang ajar. Karena itu dalam pasal 3 ayatnya yang ke-13 mengatakan, kamu berbicara kurang ajar. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu ketika kita membaca pasal 2 ayat 17, memakai kalimat, kamu menyusahi Tuhan. Kata menyusahi dalam teks bahasa Ibrani memakai kata hogatem dari akar kata iagah. Dan juga dalam terjemahan King James Version memakai kata wirid, yang artinya Tuhan sebosan, Tuhan semuak. Ini terlihat jelas dalam bagian perikop ini, bahkan juga judul 2 perikop sebelumnya, bahwa Tuhan benar-benar marah,
dan Tuhan benar-benar murka kepada bangsa Yehuda. Saudara yang dikasihi Tuhan, wajar kalau Tuhan marah. Karena di saat itu, dorang pe pikiran, dorang pe perkataan, dorang pe perbuatan semelenceng dari firman. Kalau mau bilang dalam bahasa hari-hari, apa yang dorang pikir, apa yang dorang bilang, apa yang dorang backing, semuanya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Berbicara soal ini, saya teringat dengan kalimat yang dikatakan oleh seorang teolog bernama Parker Palmer, asal Amerika, dalam bukunya yang berjudul To Now As We Are Now, yang berkata begini, jika kita ingin berpikir soal kebenaran, janganlah berpikir berdasarkan pikiran sendiri, tapi memandanglah kebenaran berdasarkan pikiran Kristus, karena hanya Dialah satu-satunya kebenaran sejati. Di luar Dia hanya ada kebenaran imitasi. Prinsip pemikiran ini memberikan motivasi supaya orang berpikiran, perkataan, bahkan perbuatan nyandak melenceng dari kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, sikap pesimis, tuduhan-tuduhan, fitnahan-fitnahan kepada Tuhan, bahkan mengarah kepada cara pikir ateis dari bangsa Yehuda, membuat firman Tuhan ini memberikan penjelasan tentang nubuat bahwa Tuhan akan datang untuk menghukum. Itu yang kita baca dalam perikop ini. Karena itu, dalam pasalnya yang ketiga ayat 1 ada kalimat, aku menyuruh utusanku. Kata utusanku memakai kata Ibrani yaitu Malaki. Ini mengarah kepada nubuatan tentang Yohanes Pembaptis yang bisa kita lihat secara jelas dalam kitab Markus pasalnya yang kedua, Markus pasalnya yang pertama ayatnya yang kedua, bahwa ia akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Tapi selanjutnya juga ada sebutan malaikat perjanjian yang memakai kata Ibrani Habrit Malak, yang mengarah kepada pribadi ilahi, yaitu Yesus Kristus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perikop ini, kedatangan Tuhan digambarkan lewat dua analogi. Yang pertama, analogi api tukang pemurni logam, dan yang kedua, sabun tukang penatu. Analogi yang pertama mau memberikan makna, sebagaimana tukang pemurni logam biasa memakai api untuk memurnikan logam. Dan dalam proses pemurnian tersebut dipisahkan kotoran-kotoran lainnya yang tidak penting, sehingga yang hanya muncul emas yang murni. Proses pemurnian ini memang terlihat menyakitkan, tapi sesudah itu akan terlihat emas yang murni, emas yang mahal. Ibarat orang kalau berbicara soal emas, apalagi ibu-ibu atau pemudi-pemudi yang paling mengerti soal ini. Orang kalau ulang tahun kong dapat hadiah emas atau perhiasan, odo bukan main tuh, senang kan? Biar sto dapat kumara deng pai tua atau mai tua tuh tadi pagi, mar kalau DP siang dapat hadiah berupa emas, pasti orang akan senang. Karena wajar, emas itu adalah gambaran benda yang mahal. Mari kita berefleksi sejenak bahwa berbicara soal emas, kalau orang ada di toko perhiasan, ketika orang lihat itu emas-emas yang terpajang, emas-emas ini boleh dinilai mahal, boleh dipandang indah, karena dia sudah melewati proses pemurnian. Itu makna analogi yang pertama. Dan yang kedua, sabun tukang penatu. Ini adalah gambaran yang praktis dalam kehidupan sehari-hari. Ibarat fungsi sabun dalam kehidupan setiap hari, yaitu untuk membersihkan noda-noda dari pakaian. Sama dengan orang ini, so dekat-dekat momen-momen Natal, biasanya ada ibadah-ibadah pontrang. Nah, biasanya ketika orang jamakan,
mau orang makan brenebon, mau orang makan soto, orang mau makan bakso, atau makan dabu-dabu, ikan bakar, dabu-dabu babi putar. Terkadang itu makanan jatah smear di baju. Kalau sudah smear, pasti itu mau jadi noda. Dan kita membutuhkan sabun untuk membersihkan noda-noda tersebut. Jadi ini adalah dua analogi yang disampaikan dalam perikop ini untuk menjelaskan bahwa kedatangan Tuhan yaitu untuk mengadakan pemurnian dan juga pembersihan. Saudara yang dikasihi Tuhan, perikop ini diakhiri dengan penjelasan yang menarik, yaitu Tuhan akan datang sebagai hakim, tapi juga sebagai saksi. Ini yang tergambar dalam perikop yang kita baca. Memberikan makna penting pertama, Tuhan itu omnipotent. Dalam bahasa Latinnya seperti itu, yang artinya Tuhan itu maha kuasa. Dan salah satu kuasa dari Tuhan, yaitu kuasa untuk menghakimi. Dan yang kedua, Tuhan itu maha tahu, atau dalam bahasa Latinnya omniscient, yang mau memberikan makna dalam perikop ini. Ketika dia menjadi saksi, berarti dia mengetahui segalanya, termasuk dosa-dosa yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Jadi kalau orang bikin salah atau bikin dosa, kong Tuhan yang jadi hakim dan jadi saksi, nyanda akan lolos dari hukuman. Ibaratnya, biar orang musewa pengacara paling jago di Indonesia, biar orang musewa pengacara paling jago di dunia, kalau orang salah, kong Tuhan yang jadi hakim, kong Tuhan yang jadi saksi, nyanda ada kemungkinan melolos dari hukuman. Inilah makna yang dijelaskan dalam perikop ini. Dan semakin dipertegas ketika kita membaca pasal 4 ayat 1 dan 2. Bahwa orang-orang fasik dan orang-orang benar akan menerima upah yang berbeda. Dijelaskan, orang fasik akan terbakar seperti jerami dan binasa. Tapi orang-orang benar akan berjingkrak-jingkrak dengan girang. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini sangat cocok bagi kita dalam penghayatan Minggu Advent yang pertama. Termasuk juga memberikan motivasi soal bagaimana memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Dari firman ini kita belajar, ternyata persembahan yang terbaik itu akan kita berikan harus didahului dengan hati yang sudah dimurnikan dan dibersihkan. Ibarat sekarang, memasuki bulan Desember, ada orang-orang yang menyebut bahwa bulan Desember adalah bulan yang paling banyak pengeluaran. Saya secara pribadi setuju dengan sebutan ini. Karena mari orang berefleksi sejenak. Ketika masuk bulan Desember, tuh pengeluaran memang dapat aku. Orang ambil patokan tiap keluarga atau per kakak. Biasanya kalau momen-momen begini, tuh ibu-ibu atau kalau di rumah ada anak cewek, ada yang mulai moba smoothing kan, semulai moba pirang, semulai moba sulam alis dan sebagainya. DP biaya itu nyenak murah, taruhlah 1 juta. Kemudian orang moba planning soal moba beli itu perabot-perabot berupa hordeng, sofa baru, dan perabot-perabot lainnya yang orang mau pakai di rumah. Taruhlah DP biaya 1 juta. Kemudian pengeluaran soal bagaimana orang mempersiapkan itu dekorasi-dekorasi Natal. Lampu-lampu hias for pontrang, dekorasi-dekorasi for di muka rumah, dan sebagainya. Taruhlah DP anggaran 1 juta. Baru orang mau beli itu minuman-minuman seperti yang saya sampaikan di awal khotbah tadi. Coca-Cola, Fanta, Sprite, dan sebagainya. Taruhlah DP anggaran 1 juta. Tapi juga ada satu pengeluaran yang sulit untuk dipisahkan, yaitu
cookies mentega. Odoh, apalagi kalau di rumah mustadia sekitaran 10 toples, bukan sedikit DP anggaran itu, Kang. Boleh mau keluar juga 1 juta. Kalau mau pikir-pikir, satu keluarga boleh mau habis sekitaran 10 juta. Atau itu per kakak. Mari orang berefleksi, saudara-saudara. Ada keluarga-keluarga yang mau dan rela mengeluarkan pengeluaran berjuta-juta. Marah kalau DP momen hari Natal, dengar kamari, dah baca di gereja. Sampul syukur, merayakan Natal dari keluarga titik. 50.000. Oh Tuhan, apakah ini adil for Tuhan? Torang kasih keluar berjuta-juta untuk hal-hal tadi, tapi pas mau kasih Pak Tuhan, torang kasih 50.000. Kalau kasih 50.000, mau pikir-pikir itu cuma sama dengan dah keluar doi for mau bayar parkir, toh? Torang masuk mantos, keluar, masuk mall, keluar, masuk IT, keluar, torang pergi di Ampalima, DP doi parkir, semua 50.000 itu. Jadi memberikan motivasi bagaimana kita memberikan persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Tapi juga dalam bagian firman Tuhan ini hendak memberikan motivasi. Ini adalah momen yang tepat bagi kita. Ketika dalam penghayatan Minggu Advent yang pertama, marilah kita semua berkomitmen meninggalkan dosa-dosa yang kita lakukan. Kita harus ingat bahwa kedatangannya yang pertama sebagai juru selamat itu sudah tergenapi. Kita ada dalam masa penantian kedatangannya kembali sebagai hakim yang agung, yang akan memurnikan, yang akan membersihkan. Karena itu, mari orang tinggalkan orang dosa-dosa. Dosa yang orang baca di perikop ini ada yang berupa sihir, persinahan, sumpah dusta, penindasan, tapi juga tuh dosa-dosa yang banyak kali terjadi di zaman sekarang. Pangmabo, pangjudi, pangmarah, pangdendam, pangdoger, dan ada juga dosa yang disampaikan dalam perikop persinahan, yang biasanya juga orang sebut di zaman sekarang pangbahugel. Saudara-saudara, ini juga satu pergumulan besar bagi gereja. Karena di akhir-akhir ini, ada orang yang menganggap dosa persinahan, perceraian yang juga biasa orang sebut pangbahugel, orang so anggap itu bukan lagi dosa. Nah ini yang bahaya. Ketika kita menganggap dosa-dosa yang kita lakukan bukan lagi dosa, maka kita sudah ada dalam pemikiran yang sesat dan membahayakan diri sendiri, tapi juga membahayakan orang lain. Ada orang yang berbicara soal ini pas hari pemberkatan tuh laki-laki, odoh memang menangis, berjanji di hadapan jemaat, di hadapan Tuhan, di hadapan orang tua, berlutut sampai menangis. DP ekspresi kurang sama di drama-drama Korea, kan? Tapi ketika orang lihat juga ada tuh perempuan yang di hari pemberkatan sampai menangis. Dia berlutut ketika mengucapkan janji. Tuh ekspresi memang kurang sama dengan di telenovela. Serta tahun depan, lihat kamari, sobajalang dengan orang pe suami, sobajalang dengan orang pe istri. Dia suka saya tinggal DP suami, dia suka saya tinggal DP istri. Berarti tidak berkomitmen dengan janji pernikahan yang diucapkan. Ini menjadi pergumulan besar dari gereja, bahkan juga bangsa ini, akhir-akhir ini. Bahkan juga dosa-dosa lainnya yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita berkomitmen untuk meninggalkan dosa-dosa kita. Karena itu firman ini memberikan semangat. Janganlah kita kehilangan iman dalam menjalani kehidupan setiap hari. Berbicara soal ini, di akhir khotbah ini akan saya tutup dengan kalimat yang berkata seperti ini. Jika kita kehilangan uang, kita hanya akan kehilangan materi. Jika kita kehilangan perhiasan, kita hanya akan kehilangan kemewahan. Jika kita kehilangan jabatan, kita hanya akan kehilangan popularitas.
Tapi jika kita kehilangan iman, maka kita akan kehilangan segala-galanya, bahkan akan kehilangan tempat di mata Tuhan. Semoga firman Tuhan ini memberikan semangat bagi kita semua dalam penghayatan Minggu Advent yang pertama, memberikan motivasi bagi kita dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Amin.